Halo, selamat datang. Saya Dr. Rahayu, dan hari ini saya ingin membahas sesuatu yang cukup mengejutkan. Banyak pasien lansia yang datang ke klinik saya berkata, "Dok, saya sudah berhenti makan nasi karena takut gula darah naik." Tapi tahu tidak, ada pasien saya berusia 60 tahun setiap hari tetap makan nasi, bahkan 3 kali sehari. Namun hasil pemeriksaannya justru menunjukkan gula darahnya menurun dan stabil. Bagaimana bisa begitu? Apakah mungkin nasi justru membantu menurunkan gula darah? Yuk kita bahas bersama supaya tidak salah paham tentang nasi dan diabetes. Sebagian besar lansia punya ketakutan besar terhadap satu hal. Nasi bikin gula darah naik. Padahal, nasi sendiri bukanlah sumber masalah utama. Yang membuat gula darah tinggi adalah cara kita mengkonsumsi nasi. Porsi yang berlebihan, kurang serat, dan minim aktivitas fisik. Banyak lansia yang akhirnya menghentikan nasi sama sekali, lalu menggantinya dengan makanan lain seperti roti, biskuit, atau kentang goreng yang justru bisa menaikkan gula darah lebih cepat. Saya sering melihat hal ini di klinik, dan itu membuat kondisi pasien justru tidak membaik. Tubuh mereka lemah, sering pusing, dan kadar gula darah tetap tinggi, meski sudah tidak makan nasi. Mari saya ceritakan salah satu pasien saya, Pak Hadi, usia 60 tahun dari Yogyakarta. Beliau datang dengan keluhan cepat lelah, sering haus, dan kadar gula darah mencapai 189 mg per desiliter. Saat itu, ia sudah berhenti makan nasi selama 3 bulan. Saya tanya, "Pak, kenapa tidak makan nasi?" Beliau menjawab, "Takut gula darah naik, Dok." Lalu saya jelaskan, "Bukan nasinya yang salah, Pak, tapi cara makan Bapak yang perlu diperbaiki." Akhirnya kami ubah pola makan beliau secara bertahap. Tetap makan nasi 3 kali sehari, tapi dengan porsi kecil, seukuran setengah kepalan tangan. Pilih nasi merah atau nasi basmati karena indeks glikemiknya rendah. Tambahkan sayur berserat tinggi di setiap makan, seperti bayam, brokoli, dan buncis. Kombinasikan dengan protein seperti tahu, tempe, ikan, atau telur. Hindari minuman manis dan cemilan kemasan. Awalnya beliau ragu, tapi ia mencoba mengikuti. Sebulan kemudian hasilnya mulai terlihat, gula darah turun ke 145 mg per desiliter dan tubuh terasa lebih bugar. Setelah 3 bulan, kadar gula darahnya stabil di 120 mg per desiliter tanpa tambahan obat baru. Beliau bahkan berkata, "Dok, saya sekarang malah merasa lebih kuat daripada saat berhenti makan nasi dulu." Nah, kenapa bisa begitu? Secara medis, nasi bukanlah musuh bagi penderita diabetes. Yang penting adalah indeks glikemik atau IG dan beban glikemik atau GL. Yang penting adalah indeks glikemik atau IG dan beban glikemik atau GL. Nasi putih biasa punya IG tinggi, artinya cepat menaikkan gula darah. Tapi nasi merah, nasi hitam, atau nasi basmati punya IG rendah, gula darah naiknya lebih pelan. Ditambah sayur dan protein, maka penyerapan gula menjadi jauh lebih lambat. Selain itu, ketika nasi didinginkan di kulkas lalu dipanaskan lagi, terbentuk pati resisten, jenis pati yang tidak langsung diserap tubuh, sehingga kadar gula darah tetap stabil. Dan jangan lupakan aktivitas fisik. Berjalan kaki setelah makan membantu otot menggunakan glukosa sebagai energi, bukan menumpuknya dalam darah. Jadi, bagi para lansia yang ingin menjaga gula darah tapi tetap ingin makan nasi, inilah pola yang bisa Anda ikuti. 1. Makan nasi secukupnya, jangan berlebihan. 2. Tambahkan banyak sayur dan protein di setiap piring. 3. Bergerak setelah makan, minimal 15 menit jalan santai. 4. Tidur cukup dan hindari stres berlebihan. 5. Cek gula darah secara rutin agar tahu perkembangan tubuh Anda. Dengan cara ini, tubuh tetap dapat energi dari karbohidrat, tapi kadar gula darah tidak melonjak. Jadi, kesimpulannya, nasi bukan penyebab diabetes,
Yang salah adalah cara makannya. Sebagai dokter, saya ingin mengingatkan bahwa tubuh lansia tetap butuh energi dari karbohidrat, hanya saja porsinya harus bijak. Kalau pola hidup dijaga dengan baik, bahkan di usia 60 tahun pun, Anda bisa tetap sehat, aktif, dan menikmati makanan favorit tanpa takut gula darah naik. Saya Dr. Rahayu, semoga penjelasan ini membantu Anda memahami bahwa kesehatan bukan tentang pantangan, tetapi tentang keseimbangan dan kebiasaan yang konsisten. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga sehat selalu ya.